Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma dari Lokal 6 MPC. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perencanaan pusat sumber belajar. Perencanaan adalah suatu cara untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi, sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan pusat sumber belajar sering disebut juga sebagai media center, yang diartikan sebagai lembaga yang memberi fasilitas pendidikan, pelatihan, dan pengenalan berbagai media pembelajaran. Pusat sumber belajar dirancang untuk memberikan kemudahan kepada peserta didik baik secara individu maupun kelompok atau guru untuk memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Dengan demikian, kebutuhan akan sumber belajar dalam proses pembelajaran bisa terpenuhi dengan adanya pusat sumber belajar. 1. Analisis kebutuhan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengkaji berbagai persoalan yang terkait dengan perancangan sumber belajar di sekolah, berdasarkan tuntunan karakteristik setiap mata pelajaran. Dalam kurikulum berbasis kompetensi, baik dari sisi kompetensi yang harus dimiliki maupun dari segi materi ataupun bahan yang akan disampaikan kepada anak didik. Di samping itu, analisis kebutuhan didasarkan atas masukan dari para pengelola dan pelaksana pembelajaran meliputi kepada sekolah, pengawas, guru, dan siswa. Analisis difokuskan kepada kebutuhan yang diperlukan dalam merancang sumber belajar, termasuk kemampuan-kemampuan yang dipersyaratkan berkenaan dengan merancang sumber belajar. 2. Penetapan sumber belajar. Berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan, langkah selanjutnya adalah menetapkan sumber belajar yang akan digunakan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai teori dari hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan, kemudian menyusun konsep dan konstruknya, aplikasi, serta implementasinya konsep yang telah tersusun akan dijadikan rujukan dalam menetapkan sumber belajar. 3. Pengembangan sumber belajar. Pengembangan sumber belajar ini dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti berbagai masukan yang berasal dari penetapan sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, hasil dari pengembangan tersebut dapat dijadikan bahan bagi kegiatan revisi penggunaan sumber belajar. Hasil revisi ini kemudian menjadi rujukan untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. 4. Evaluasi sumber belajar. Kegiatan ini melihat kriteria keberhasilan dalam merancang sumber belajar dan mengevaluasi pelaksanaan penggunaan sumber belajar. Dalam evaluasi, kita dapat mengamati kekurangan-kekurangan yang sumber belajar tersebut, sehingga
ada suatu perbaikan untuk mencapai sumber belajar yang lebih baik, yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah pengembangan PSB. Menurut Mayer, pengembangan PSB berdasarkan pada 4 hal, yaitu yang pertama, berorientasi pada peserta didik yang belajar atau berfungsi untuk memberi pelayanan kepada peserta didik. Yang kedua, desentralisasi, yaitu penempatan bahan-bahan yang berbentuk media, perangkat lunak dan keras tersebut dilebarkan di mana saja sepanjang proses belajar dapat dilayani, seperti pusat-pusat belajar di dalam kelas atau digunakan perorangan di rumah. Yang keempat, bahan-bahan belajar diproduksi dan dipelihara secara lokal. Yang keempat, program media dikembangkan secara terintegrasi dalam proses instruksional. Sedangkan prinsip pengembangnya yaitu dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan memberi kemudahan bagi peserta didik dalam belajar. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam presentasi saya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.